Hosiana, terpujilah nama Tuhan Allah kita yang telah datang melalui jalan penderitaan, supaya kita yang layak untuk melalui jalan itu kita beroleh selamat dan kehidupan kekal. Bapak Maba, saudara orang beriman, saya menyapa kita pagi ini dengan shalom. Sekali lagi shalom. Sekali lagi di belakang shalom. Beta sengaja double 3 kali, karena kursi di depan dan yang ada di belakang itu ada objek di sana. Yang di tengah-tengah ini dong pimana semua. Ada mama-mama yang datang semua gandeng bawa dia pun suami. Amin. Ada bapak-bapak yang bilang jangan, mama di rumah, beta pergi gereja sendiri. Amin. Ada yang muda-mudi bilang sekarang kalau jalan pergi gereja sendiri son enak. Tunggu tahun depan kok jalan berdua Om Seko. Foto di jembatan sendiri tahun depan baru berdua. Bapak-bapak, saudara orang beriman, kita meninggalkan akan hal itu. Tema yang diangkat oleh Sinode Gemit dalam perenungan kabar baik firman Tuhan. Hari ini kita ada di puncak perayaan Minggu Sengsara. Dan kita ada di Minggu Sengsara yang ke-7, yang terluka, yang menyembuhkan. Bapak-bapak, saudara, biasanya kita akan menolak sesuatu yang buruk. Amin. Kita sudah akan terima sesuatu yang cacat. Kita sudah suka sesuatu yang sempurna. Karena itu Bapak-bapak, saudara, kita akan menolak hal yang demikian ketika diperhadapkan atau ditawarkan bagi kita. Bisa saja Bapak-bapak, saudara, kekurangan itu secara fisik, tetapi juga psikis. Dalam penolakan-penolakan yang demikian terkadang kita menimbulkan luka bagi orang. Ada luka yang terlihat, yaitu luka fisik. Tetapi juga ada luka yang tidak terlihat, yaitu luka secara psikis. Yang terlihat itu Bapak Mama, kalau luka secara fisik, gosok betadin atau taruh suhmuti, dia sembuh. Amin. Tetapi coba kalau yang luka sudah terlihat, biasanya orang bilang luka luka dalam, Mama Kristin. Luka dalam ini Bapak Mama, saudara orang beriman, tentunya ini merupakan suatu hal yang sangat berbahaya. Kenapa kok kita bilang berbahaya? Yang tak sembunyi itu dia makan pelan-pelan, bukan pelan-pelan makan. Jadi kalau lihat suami atau istri gemuk terus itu, jangan pernah bilang, wih betul bahagia kok mama masak enak jalan terus. Tanya dulu, jangan sampai kok ada luka batin. Jadi supaya itu mengobati itu luka, maka dia kerja makan terus. Sehingga kau lihat dari luar casing gagah, di dalam son gagah. Amin Bapak Beni. Amin. Ada luka dalam, jangan-jangan. Luka yang tidak terlihat ini sungguh berbahaya. Bapak-bapak, saudara orang beriman, luka bisa saja diakibatkan karena kesalahan kita sendiri. Amin. Amin. Jangan menyangkal yang Petrus bikin itu luka karena bikin sendiri. Tetapi juga ada luka Bapak Mama yang disebabkan oleh orang lain, baik disengaja ataupun tidak disengaja, untuk melukai kita. Ingat, luka bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dalam situasi dan kondisi apapun. Luka terlihat maupun luka psikis. Bapak-bapak, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan tentunya bahwa ketika kita mengalami luka, tanpa disadari kita akan ditawarkan dengan
Pilihan yang pertama Bapak Mama Bapak Saudara, kita akan ditawarkan untuk menjadi kecewa. Amin. Menjadi marah, menjadi terluka, menjadi dendam, bahkan lebih daripada itu hanyut dalam luka dan tidak mau untuk memaafkan. Ada mama-mama yang sampai di level itu. Ada nona-nona yang sampai di level itu. Ada banyak yang sudah mengalaminya. Pilihan yang pertama adalah pilihan untuk kecewa. Pilihan untuk tidak menerima ketika kita mengalami luka. Benar? Bapak Mama, luka fisik itu kalau lu luka baju luka, amin. Kalau lu berdarah beta juga berdarah. Kalau lu babak belur beta juga babak belur, amin. Orang akan berpikir bagaimana supaya apa yang dia rasa itu orang lain juga harus rasa. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua Bapak Bapak Saudara orang beriman, yang ditawarkan bagi kita adalah memilih untuk menjadikan luka yang kita alami sebagai suatu kesempatan untuk belajar melihat kepada suatu dimensi kehidupan yang baru, yang lebih luas, yang lebih dalam, yang lebih bermakna dan kebal dengan luka. Siapa yang sampai di level itu? Bapak Mama Bapak Saudara orang beriman, adakah kita yang sampai di level itu? Ketika kita mengalami luka itu, tetapi kita legowo, pasrah, berserah, memaafkan, menerima, lebih dari itu mengampuni. Dan ini merupakan tawaran terberat bagi kita. Ini tawaran terberat, karena orang akan berpikir gigi ganti gigi, mata ganti mata. Siapa mau menerima kondisi ini dan kemudian memulihkan yang lain? Benar? Sonde ada orang yang akan kasih tunjuk dada menerima seutuhnya. Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu dalam luka terkadang kita juga jarang untuk kemudian melihat ini sebagai suatu tawaran yang baik, bahkan untuk memulihkan orang lain. Hal ini merupakan hal yang sangat sulit mendapatkan respon dari banyak orang. Ketika kita ditawarkan, ada luka tetapi harus mengampuni, ada luka tetapi harus memperbaiki, ada luka tetapi harus memaafkan, dan lebih daripada itu menyembuhkan yang lain. Orang tidak akan menerima dengan gampang, sangat sulit. Di dunia ini kalau dihitung, saya belum menemukannya. Karena akan ada banyak orang berkata, kata manusia bukan malaikat. Amin. Kata manusia bukan malaikat. Kita sudah sampai pada level yang demikian. Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesaya pasal 53 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini ada hubungannya dengan Yesaya pasal 52 yang berbicara tentang suatu nubuatan tentang hamba yang menderita, suatu kondisi dan keadaan yang sangat kontras. Karena Yesaya memperkenalkan sosok hamba Tuhan secara fisik, ia tidak tampan dan semarak pun tidak. Bapak Saudara, gambaran ini menurut orang Yahudi, mereka sementara menantikan akan kedatangan Mesias yang datang untuk memerintah sebagai raja. Dalam kehidupan politik, Mesias yang datang ini untuk menyelamatkan. Karena itu yang ada dalam pemikiran pemahaman mereka, Mesias ini bukan sama seperti Baikuma, tetapi Mesias yang datang ini gagah perkasa, hebat dari fisiknya dan juga dari perawakannya, memberi tawaran untuk semua orang menerima. Tetapi apa yang dinubuatkan oleh Yesaya ini merupakan tawaran yang sangat kontras, bertentangan. Secara fisik kita akan menolak dia, karena tampan Juson de Bapak Mama, tampan ini
Bapak mama kalau potong omong secara jasmani, wih kalau lihat dari jauh itu, aduh bapak siapa pun anak kok dia mandi susu sehari-hari son mandi lompor sawah amin. Kita akan melihat secara fisik. Karena itu ketika ditawarkan oleh Nabi Yesaya, ini merupakan hal yang kontras yang datang ketika itu. Tetapi nubuatan ini Bapak Mama, saudara orang beriman, bukan hanya dia mengalami penolakan karena fisiknya, tetapi dia penuh dengan kesengsaraan. Tentunya bahwa keajaiban bukan terletak pada kekuatan untuk menghindar dari penderitaan, melainkan pada kesediaan untuk terluka agar kita sembuh, mengalami luka untuk menyembuhkan apa yang ditawarkan oleh Yesaya. Karena itu Bapak-Bapak, saudara orang beriman, nubuatan ini sebagai suatu gambaran yang sangat signifikan, suatu gambaran tentang Kristus yang menderita, yang real. Orang selalu berpikir kalau mau selamat, mau baik, selalu berpikir sesuatu yang sempurna. Amin. Dilihat dari fisik, kalau dia datang gagah bagus, siapa aja yang mau tolak Pandeta ju tutup mata sonakan tolak. Tapi kalau datang kosui kasihan, sukumal jalan susun bagus lain, minta ampun doa syafaat salah kok karmana Tuhan Allah Bapak Misa. Bapak saudara orang beriman, gambaran ini ditujukan kepada Kristus. Karena itu ada beberapa hal penting sebagai gambaran Yesaya tentang Kristus yang datang dan menderita. Yang pertama Bapak saudara orang beriman, Yesaya menggambarkan akan penderitaan Kristus yang datang, bahwa dia akan mengalami penolakan. Itu hal yang pertama. Dia tidak datang sebagai seorang raja yang duduk di atas singgasana. Dia tidak datang sebagai seseorang yang punya kekuatan dan kekuasaan yang hebat. Dia tidak datang dengan fisik ketampanan, kemolekan yang kita inginkan. Tetapi dia datang dalam suatu kondisi Yesaya mencatat bahwa penampilan hamba itu tidak menarik. Ia tumbuh seperti tunas dari tanah kering. Dunia memandangnya begitu rendah, bahkan menganggap penderitaan sebagai suatu hukuman Allah atas dirinya. Karena itu dunia menolak akan dia. Kita menjadi tidak yakin ketika kita melihat bungkus luar. Kita menganggap bahwa penderitaan sebagai suatu hukuman dari Allah bagi Sang Mesias. Suatu penilaian yang paradoks atau bertentangan. Kita menilai dari dia bungkus. Amin. Orang selalu menilai dari dia bungkus. Mama lebih suka makan mie soto ayam. Dia pun di luar itu menarik. Dia pun gambar mie ada sayur, telur, daging. Buka di dalam mie kosong. Amin. Kebanyakan kita akan tertarik lihat dari dia pun bungkus. Amin. Beda dengan bapak-bapak. Lihat bungkusan rokok itu so ada gambar yang orang suluka di sini kok bernapas hek-hek juga dia bilang tetap. Jadi kalau sudah ada rokok itu mati. Mama pun uang belanja mau kurang juga yang penting dia pun bungkus luar sahabat itu omong kosong lah. Tapi dia pun dalam nikmat. Orang terkadang sudah menerima bungkus luar kalau orang melihat bahwa hal itu tidak baik. Orang akan menilai dari dia pun luar, bukan dia pun isi dalam. Gambaran pada bungkus inilah yang ada pada kita Bapak saudara orang beriman. Kita suka sesuatu yang dibungkus luarnya menyenangkan, tetapi kita tidak suka dari sesuatu karena kekuatan dan juga yang lain yang tersembunyi di dalamnya. Dan hal itu Bapak Mama kalau potong omong orang bilang manusiawi. Ibu pendeta son ada yang bilang mau menerima yang son baik, semua yang baik-baik habis toh. Amin. Karena itu jangan heran kalau kita hidup hari-hari ini, kalau itu orang bikin baik jalan terus itu, nanti kita suka dia jalan terus. Karena menyenangkan akan kita. Tetapi kalau suatu ketika kita ketemu sama dia, bikin yang terbaik, setitik nira dapat merusak susu sebelah.
Karena itu kita akan menolak akan dia. Karena kita lihat selama ini yang dia bungkus-bungkus tuh baik semua. Kita sudah mau menerima setitik nira yang merusak. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang menilai Kristus sebagai hamba yang menderita, tetapi mereka melihat pada kekuatan dan kemahakuasaannya sebagai anak tunggal Allah. Tetapi dalam hal ini Yesus mau menunjukkan akan jati dirinya sebagai yang menyembuhkan luka bagi manusia. Karena itu ia meninggalkan reputasi dan martabatnya sebagai anak tunggal Allah, agar ia bisa menjadi yang terluka. Bukan karena ia layak mendapatkannya, tetapi karena ia memilihnya. Ia memilih terluka menggantikan kita. Amin. Ada yang suka bagi orang lain. Kakak Ellen, sudah kok? Ada yang suka bagi orang lain. Bapak mama, suami istri, sado potong pendeta pun telinga. Yang masih bagus-bagus itu, yang nanti dia bilang sehidup semati. Tetapi kalau dilihat khususon bagus lain, dia bilang hidup sama-sama mati. Bapak-bapak dosan berani omong nenek kaluken pulang sana ada yang masuk rumah. Apalagi kalau tadi datang bu bolong alas, pulang yoson kas makan nenek kalau bu berani begitu. Sonde ada yang berani menggantikan orang lain untuk merasakan luka orang lain. Tetapi Kristus berani untuk memilih jalan itu. Karena betapa cintanya akan kita. Dia tidak memandang kesetaraannya dengan Allah sebagai suatu milik yang harus dipertahankan. Dia tidak menunjukkan akan kekuatan kuasanya yang hebat, tetapi dia datang menjadi sama dengan manusia dalam segala hal, bahkan menanggung penderitaan kita. Dia menjadi sama dengan manusia, tetapi terkecuali dosa. Dalam hal yang demikian, dia menanggung, menggantikan akan kita. Dalam hal memilih itu Bapak saudara orang beriman, hal yang kedua, tanpa kita sadari bahwa apa yang menjadi pilihan Kristus ini merupakan pertukaran yang besar. Pertukaran yang besar. Dia tidak menawarkan kepada kita untuk kita memilih. Dia tidak pernah menawarkan bagi kita untuk kita memilih. Tetapi pertukaran itu adalah pilihannya. Karena itu Bapak saudara orang beriman, 3 hal besar yang Kristus lakukan dalam nubuatan Yesaya. Yang pertama, Bapak saudara, dia tertikam karena pelanggaran kita. Dia memilih, seharusnya kita yang tertikam karena pelanggaran kita, tetapi dia memilih untuk dia yang tertikam supaya jangan kita luka karena tertikam. Dia memilih itu, dia tukar itu. Dia bilang jangan bosong yang tertikam, beta yang tertikam, untuk menggantikan pelanggaran kita. Dia telah memilih akan hal itu. Karena itu Bapak saudara orang beriman, dia percaya bahwa ketika dia tertikam, kita mengalami kesembuhan dan pemulihan. Hal yang kedua, dia diremukkan karena kejahatan kita. Sonde ada satu manusia yang bebas dari dosa, yang sempurna, yang bersih. Sonde ada. Firman Tuhan berkata Bapak saudara, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa adalah kejahatan terbesar yang manusia buat menentang akan Allah. Tetapi dalam hal itu Kristus memilih untuk dia yang diremukkan menggantikan kita. Tidak akan ada orang yang mau untuk diremukkan, menggantikan sesamanya. Kristus memilih akan jalan itu Bapak saudara orang beriman, supaya kita yang jahat kita tidak binasa, tetapi supaya kita yang jahat kita beroleh kehidupan kekal. Hal yang ketiga Bapak saudara orang beriman,
Yang Kristus buat lebih daripada itu. Bahwa bilur-bilurnya membawa kesembuhan bagi kita. Bilur-bilurnya membawa kesembuhan bagi semua orang. Bilur-bilurnya membawa kesembuhan bagi seluruh ciptaan. Bilur-bilurnya dalam luka itu, dia mengalami luka yang menyembuhkan luka. Kalau biasa kita ini, mama-mama dan nona-nona dan lagu, luka di atas luka. Luka di atas luka. Nah, itu kita pun lagu wajib dong, iya. Nah, tetapi ini luka yang menyembuhkan luka ini, aduh Tuhan Allah ini. Iya Bapak Mama, kotong luka lecet sedikit, saya langsung bawa lari ke puskesmas, infus 3 botol. Ini luka di atas luka, kemudian luka menyembuhkan luka ini. Dalam hal ini Bapak Saudara orang beriman, dengan bilur-bilurnya dia menyembuhkan luka kita. Entah itu luka secara fisik, entah itu luka secara psikis, entah itu luka akibat dosa pelanggaran kita, ataupun luka akibat orang lain. Dia menyembuhkan dengan bilur-bilur. Kesembuhan ini Bapak Saudara orang beriman bukan soal kesembuhan luka fisik yang Yesus tawarkan bagi kita, melainkan kesembuhan relasi kita dengan Allah yang telah rusak akibat dosa. Kesembuhan relasi kita dengan Allah yang telah rusak akibat dosa. Karena itu Yesus sudah menjadi satu-satunya yang harus menyambungkan antara relasi kita dengan Allah. Yesus sudah harus menjadi satu-satunya yang menyembuhkan kita dengan bilur-bilur, supaya relasi kita dengan Allah yang telah rusak karena dosa, kita tidak ada dalam kematian kekal, tetapi kita mengalami kehidupan kekal bersama-sama dengan Dia. Tetapi dalam hal itu Bapak Saudara orang beriman, yang ketiga ia tunduk dan taat. Yesaya mengatakan demikian, bahwa dalam hal penderitaan dan kesengsaraan itu, bahkan orang melihatnya sudah tidak seperti manusia lagi. Tetapi dalam hal sedemikian, dia tunduk dan taat kepada kedaulatan Bapaknya. Ia tidak membuktikan bahwa dia bisa berbicara, dia bisa membela diri, bahkan dia bisa buat melampaui akan hal yang demikian. Tetapi dalam hal itu, kata firman Tuhan ini, ia tidak membuka mulutnya. Seperti domba yang dibawa ke pembantaian, demikian ketaatan Kristus. Amin. Kalau kita jangan coba-coba, suami bersatu mulut tanda saja, kita sudah lebih dari 5.000 kah? 5.000 kah? 5.000 kata. Bapak-bapak dong, yang sebuah sanding istri jangan katanya. Iya. Karena kalau mau kampanye itu kotong minta mama-mama, kotong jadi mama-mama jadi tim pemenang kampanye. Satu hari itu lebih dari 5.000 kata. Ada mama-mama yang di sini dia bawa omu sama sekali. Begitu bapak-bapak bawa omu jadi might nine. Apa mama? Kristus sampai kepada titik terendah, tetapi dia tidak membuka mulutnya. Ini menjadi suatu gambaran yang begitu luar biasa. Bahkan kata firman Tuhan, dia seperti domba dibawa ke pembantaian. Itu berarti siap untuk mati sah. Bapak Mama, kalau domba dibawa ke pembantaian itu Bapak Mama dicukur bulunya, baru kemudian. Dan itu tuh sangat mengerikan kalau kita melihat secara nyata. Terlalu sangat mengerikan. Siap sah. Baik koson baik, suka koson suka, mau koson mau kok. Siap sah. Dia tidak melawan sepatah kata pun. Dia tidak membela dirinya dalam hal ini sekalipun dia benar. Dia tidak menunjukkan akan dirinya bahwa dia adalah anak tunggal Allah.
Ketaatan ini adalah ketaatan secara total. Ketaatan yang tidak ditawar-tawar. Ia tidak melawan luka itu. Karena ia tahu bahwa setiap luka yang dia alami, karena disesat, dianiaya, dicambuk, didera, bahkan diolok-olok Bapak Saudara, itu semua menjadi obat bagi kesembuhan jiwa kita. Itu menjadi obat bagi kesembuhan Bapak Saudara dan saya. Itu menjadi obat bagi kesembuhan kita yang telah sakit karena dosa. Beda dengan kalau kita di rumah sakit, bidan dong kasih tahu bilang ini obat paling mujarab toh. Minum 5 hari cukup tetap babatok. Ingusan barenti. Amin. Akhirnya bilang sudah ibu sudah terbayar sah makan dengan kurus lengun asam kau cepat baik. Amin. Tetapi ini merupakan obat yang mujarab yang ditawarkan oleh Yesus. Setiap luka itu menjadi obat penyembuh bagi kita. Bapak Saudara orang beriman, dalam obat itu, dalam kesengsaraan penderitaan itu, bahkan sampai ketika dia tidak membuka mulutnya, kemenangan melalui pengorbanannya nyata bagi kita. Karena itu Bapak Saudara orang beriman, firman Tuhan ini bilang bahwa setelah kerusakan jiwanya, ia akan terlihat terang. Ia akan dibenarkan dan ditinggikan oleh Allah. Lukanya bahkan tanda kekalahannya. Itu bukan menjadi titik akhir baginya, bukan menjadi titik terendah baginya, melainkan Bapak Saudara orang beriman, luka-luka itu menjadi segel kemenangan atas maut. Bapak Mama tahu segel yang terima surat bakti, surat siri, surat nikah. Kalau gereja stempel itu dia nama segel. Jadi kalau gereja stempel begini, nah itu tanda keselamatan. Yang Yesus buat adalah segel tanda kemenangan atas maut. Dia telah menang atas maut melalui jalan penderitaan bahkan sampai kepada kematiannya. Ketika ia meretangkan tangannya sebagai tanda ketidakberdayaan kita, supaya di sana ada kekuatan Allah yang besar bahwa dia mengalahkan maut, menggantikan kita. Bapak Saudara orang beriman, Yesus adalah sang penyembuh yang telah terluka. Dia telah terluka karena kita. Dia telah disesat, dianiaya, menderita karena kita. Bahkan dia mati karena kita. Tetapi dalam luka dan kematiannya, dia membawa kita untuk melihat kehidupan kekal. Kita ada di minggu sengsara yang ke-7. Hari ini kita ada di puncak perayaan Minggu Sengsara. Tetapi juga bagian firman Tuhan ini Bapak Saudara orang beriman datang mempersiapkan kita untuk kemudian kita masuk dalam perenungan Prapaskah melalui Jumat Agung. Kemudian kita melihat akan kematian Kristus yang begitu luar biasa. Dia tidak mati dengan sia-sia, tetapi dalam kematiannya di atas kayu salib, dia membawa kemenangan besar bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kata firman Tuhan, benar bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iman kita yang melihat kepada salib Kristus itu sebagai suatu tanda penderitaan, tetapi juga iman kita itu yang melihat bahwa salib itu adalah tanda kemenangan besar bagi kita. Firman Tuhan ini mempersiapkan kita untuk kita menerima kemenangan dalam perayaan Paskah. Dia tidak hanya mati untuk kemudian mengalahkan maut, turun ke dunia orang mati, tetapi lebih daripada itu, dia bangkit memberikan kemenangan. Dalam kebangkitannya, dia menyembuhkan luka-luka kita. Mari Bapak Saudara orang beriman, kita pulang masing-masing kita merenungkan bagian firman Tuhan ini sebagai bagian kehidupan iman kita bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.